Kita pun ketemu dengan seorang ilmuwan, beliau juga dosen, maka kita berharap pemikiran-pemikiran ada sesuatu antara realita yang kehidupan yang beliau kerjakan ini, dia punya keilmuan antara langit dan bumi. Nah, monggo panjenengan ngendikan agar masyarakat betul-betul menjadikan sebuah penyerahan, terutama untuk generasi muda. Aturan Bapak. Nama. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Juwajil Sumardi, tugas di Makassar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, alhamdulillah sudah menjadi guru besar di bidang hukum, khususnya hukum internasional. Jabatan saya sekarang sebagai Kepala Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum UNAS. Nah, setelah saya merenung, ternyata ada getaran leluhur bahwa saya tidak boleh hanya duduk di singgasana perguruan tinggi saja. Kenapa? Karena ternyata masyarakat ini membutuhkan sebuah perubahan ke arah peningkatan kualitas hidup. Intinya adalah bagaimana menggapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dalam perjalanan saya di sudah puluhan ribu desa, ternyata saya menemukan suatu problematika yang dihadapi oleh masyarakat kita. Problematikanya adalah bahwa masyarakat yang ada di pedesaan itu merasakan belum tersentuh oleh sebuah program yang penuh dan menyeluruh. Sehingga berangkat dari problem tersebut, saya menggagas sebuah gerakan yang namanya restorasi desa membangun negara. Kenapa ini penting? Saya mencoba membuka-buka sejarah peradaban leluhur kita. Dari sejarah yang saya baca itu, saya menarik sebuah titik taut benang merah. Ternyata leluhur kita itu pernah menggapai kejayaannya, pernah menggapai masa keemasan. Tadi diceritakan oleh Romo Jatikusumo, ya kan? Kita adalah manusia yang luar biasa, Nusantara, ya, benua Atlantis dan sebagainya. Itu sudah diteliti oleh orang-orang yang ada di benua lain. Lalu dari sejarah tersebut, saya menemukan sebuah titik taut. Apa sih konsepnya waktu itu? Ternyata konsepnya berbasis desa. Bahwa strategi pembangunan pada waktu itu orientasinya adalah bagaimana menumbuhkan, mengembangkan kehidupan masyarakat desa. Dalam konsepnya desa bangun negara. Negara, kerajaan-kerajaan yang ada dulu hidupnya ditopang oleh upeti-upeti yang didatangkan oleh masyarakat desa. Masyarakat merasa berbangga, berbesar hati, ya, merasa terhormat kalau dia mampu mempersembahkan upeti kepada junjungannya, yaitu para raja dan sultan pada waktu itu. Nah, saat sekarang saya melihat tidak ada bedanya, bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak pernah tidak bersinggungan dengan jeripayahnya orang desa. Setiap hari kita makan sesuatu, kita hidup menggunakan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Ternyata sebagian besar itu dihasilkan dari jeripayahnya orang desa, ya, hasil keras keringatnya orang desa. Kita makan nasi, makan ikan yang dihasilkan dari perjuangan hidup matinya kaum nelayan-nelayan kita. Harus menyabung nyawa, menantang gelombang, ya, angin dan sebagainya, malam berangkat, pulang pagi dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah memberikan apresiasi terhadap mereka. Kita makan nasi, kita lupa pada petani kita yang bagaimana dengan jeripayanya mereka.
beras ya yang kita makan, yang kita tanak menjadi nasi, itu dihasilkan dari suatu proses perjuangan yang luar biasa dari petani-petani kita yang adanya di desa. Padi menguning pun harus dijaga. Pagi sampai sore mereka harus menjaga jangan sampai ada burung-burung yang menyantap. Dijagalah bulir-bulir padi itu hingga bulir padi itu menjadi nasi siap disantap oleh kita, tapi kita kadang tidak memberikan apresiasi doa kepada para petani-petani kita yang sungguh luar biasa dan sebagainya. Nah, berangkat dari situlah saya melihat bahwa negara ini ternyata juga mendapatkan pendapatannya sebagian besar dari sumber daya yang ada di desa. Sumber daya yang dihasilkan oleh masyarakat desa, tanah-tanah pertanian, tanah-tanah perkebunan, ya, tanah-tanah yang produktif adanya di desa. Semuanya itu menghasilkan APBD, APBN dan sebagainya. Tambang, batu bara, emas, nikel dan sebagainya adanya di mana? Adanya di desa. Tapi ketika itu dieksploitasi, yang menanggung risiko ketika terjadi bencana alam dan sebagainya akibat proses pengolahan sumber daya itu adalah orang-orang desa. Oleh karena itu maka 2021 ini hanya bisa bangkit apabila kita kembalikan marwah desa ya sebagai soko guru perekonomian nasional. Caranya bagaimana? Membangkitkan sistem ekonomi gotong royong ya. Apa itu ekonomi gotong royong? Ekonomi yang berbasis pada solidaritas pasar domestik. Kenapa? Kita bangga ini, kita ekspor ke luar negeri, kita impor dan sebagainya. Tetapi apa artinya? Artinya market kita yang terbesar keempat di dunia dikuasai oleh orang-orang asing. Dalam arti kata produk-produk asing ini yang banyak dijajakan di market. Sehingga desa ini harus menjadi kekuatan baru. Barulah kita bisa menuju ke arah mengembalikan kejayaan Nusantara. Itu yang paling penting. Nah, berangkat dari situlah saya merenung. Apakah ini hanya sekedar konsep? Konsep ini nggak boleh hanya sebatas konsep. Konsep harus dibimbingkan, diturunkan, injakkan ke bumi dalam bentuk realitas. Kenapa? Karena manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu sebagai khalifah di permukaan bumi. Apa maksudnya khalifah? Pemimpin. Manusia itu harus memimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri, tapi sejatinya adalah memimpin seluruh alam jagat raya. Nah, pada waktu itu diprotes sejarah dari mungkin dalam peradaban Islam diceritakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia Adam pertama kali terjadi diskusi dengan malaikat. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk manusia yang akan menjadi perusak pertumpahan darah di permukaan bumi ini? Lalu Tuhan menjawab, Allah menjawab, aku lebih tahu dari kamu. Akan aku berikan manusia itu ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa mengerti, memahami, membaca tadi itu alam jagat raya ini. Dan akan aku berikan mereka instrumen dalam bentuk akal dan pikiran. Barang siapa manusia itu menggunakan akal dan pikirannya sebenar-benarnya, maka dia akan mampu menerjemahkan sebahagian dari kekuasaan. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan akal dan pikiran itu yang dihasilkan oleh organ yang namanya otak manusia itu betul-betul menjadi pusat pengendalian. Oleh karena itu menghasilkan pikiran-pikiran. Jadi kalau kita ingin maju, maka majukanlah pikiran-pikiran kita. Descartes mengatakan, aku ada karena aku berpikir. Oleh karena itu keberadaanku akan ditentukan oleh